Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaifa halukum jami'an? Bi khair walhamdulillah. Kok masih lemes sih? Sekali lagi ya, Paisan mau tahu nih semangatnya sampai mana. Kaifa halukum jami'an? Bi khair walhamdulillah. Masya Allah. Semoga anak-anakku sekalian yang berada di rumah maupun dimanapun kalian berada, selalu Allah limpahkan keberkahan ya. Nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, keberkahan, kesabaran, dan rasa semangat dalam setiap pembelajaran, baik hari ini dan seterusnya. Oke deh, jumpa lagi dengan Pak Ihsan Abdillah dalam pembelajaran apa kita pada hari ini anak kelas 4? Betul sekali, kita masih dalam pembelajaran Bina Fikih. Tentang apa ayo? Masih ingat kan? Gak lupa kan sama minggu lalu? Ya, betul sekali. Insya Allah pada hari ini Pak Ihsan akan menjelaskan tentang pembelajaran kita, yaitu bersuci dari haid. Nah, sebelum lebih lanjut, Pak Ihsan mau mengingatkan kembali, yuk kita awali dulu sebelum pembelajaran dengan doa dan mencium tangan kedua orang tua ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Pak Ihsan udah doa. Nah, Pak Ihsan ngingetin, yuk yang belum cium tangan orang tua dahulu ya. 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke deh, kembali lagi. Fokus. Yuk kita dengarkan baik-baik penjelasan dari Pak Ihsan. Nah, kemarin kan kalian sudah mengemukakan pendapat kalian kan tentang haid. Nah, sekarang Pak Ihsan akan menjelaskan materi kita, yaitu bersuci dari haid. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa sih? Nah, tujuan pembelajaran kita apa sih Pak Ihsan pada hari ini? Nah, setelah kita mempelajari daripada materi bersuci dari haid, Pak Ihsan berharap daripada anak-anak kelas 4, yaitu kalian mampu memahami daripada pengertian, batas waktu, dan hal-hal yang dilarang dalam haid, dan tentunya bagaimana cara bersuci dari haid. Begitu. Nah, yuk, udah pada gak sabar kan? Mari kita masuk ke pembelajaran kita Bina Fikih tentang bersuci dari haid. Let's go. Apa itu haid? Let's go. Nah, pengertian haid secara bahasa yaitu sesuatu yang mengalir. Lalu, secara istilahnya, haid merupakan keluarnya darah dari rahim seorang perempuan secara alami, secara sehat, tanpa satu sebab penyakit, luka, ataupun melahirkan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, salah satu tanda kedewasaan, akil baligh, bagi seorang perempuan adalah keluarnya darah haid ya. Nah, di saat itulah ia dianggap telah dewasa dan siap melaksanakan segala kewajiban agamanya, baik ibadah wajib maupun ibadah yang lainnya. Lalu, bagaimana dengan batas waktu haid? Nah, pada umumnya seorang perempuan itu akan mengalami haid di usia 12 tahun. Walaupun ada yang mengalami haid pertama kali di saat umur 9 tahun ya. Nah, darah yang keluar daripada perempuan yang kurang daripada 9 tahun itu tidak dihitung sebagai darah haid. Dan masa haid terjadi setiap sebulan sekali ya. Dan tidak semua perempuan memiliki siklus haid yang sama. Jadi berbeda-beda nih kebiasaannya.
ada yang berlangsung selama 6 atau 7 hari. Sebagaimana hadis Rasulullah, engkau haid selama 6 atau 7 hari, setelah itu mandilah. Apabila engkau telah benar-benar suci dan bersih, maka salat dan berpuasalah selama 24 atau 23 hari, siang dan malam. Nah, anak-anakku, sebagian ulama berpendapat nih, batas tercepat dalam waktu haid adalah 1 hari 1 malam ya. Sedangkan batas terlama adalah 15 hari 15 malam. Jadi kesimpulannya, bila mana kamu mengalami haid lebih daripada 15 hari, maka itu sudah bukan dihitung daripada darah haid, namun darah istihadah, yaitu yang berarti darah penyakit. Maka ia wajib mandi dan melaksanakan ibadah. Selanjutnya ialah hal-hal apa aja sih yang dilarang saat haid? Yang pertama adalah sholat. Jadi sholat kan merupakan salah satu ibadah yang mana kesucian itu dan kebersihan merupakan salah satu daripada syarat sahnya. Maka orang yang sedang mengalami haid dilarang atau haram melaksanakan sholat baik wajib maupun sunnah. Yang kedua, puasa. Nah, puasa merupakan salah satu ibadah pula ya, ibadah wajib yang mana diharamkan untuk dilaksanakan bila mana kamu sedang mengalami haid. Jadi mau puasa wajib maupun puasa sunnah, kamu haram bila mana kamu sedang mengalami haid. Kalau misalkan kamu sedang berpuasa lalu kamu mengalami haid, maka puasanya batal ya, tidak sah. Sebagaimana hadis Rasulullah, yaitu yang berarti kami sedang haid ketika bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kami telah suci, kami diperintah untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha sholat. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yang ketiga adalah tawaf di Baitullah, merupakan salah satu yang dilarang ketika kamu sedang mengalami haid, karena syarat-syaratnya adalah suci dari najis dan hadas baik kecil maupun besar. Selanjutnya yang nomor 4 adalah kamu dilarang membawa atau menyentuh atau membaca Al-Quran ketika sedang mengalami haid. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan nih bagi perempuan yang sedang haid untuk membaca Al-Quran bila tujuannya untuk belajar ya dan mempelajarinya. Jadi misal kamu lagi belajar di kelas, kamu sedang haid, kamu masih boleh ikut belajar Al-Quran, namun tetap menjaga kesucian daripada Al-Quran tersebut. Dan yang terakhir adalah yaitu masuk dan berdiam diri di dalam masjid. Jadi buat kamu perempuan yang sedang mengalami haid, itu dilarang ya, diharamkan untuk memasuki masjid, karena dikhawatirkan dapat mengotori kesucian masjid tersebut. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat, intinya kalau kamu untuk sekedar masuk atau berlalu di masjid tidak apa-apa ya. Namun kalau kamu niat masuk ke dalam masjid untuk menetap, iktikaf atau ibadah, maka diharamkan masuk masjid. Nah, sekarang adalah bagian yang terpenting dari pembelajaran kita, yaitu hukum dan tata cara mandi setelah haid. Nah, anak-anakku kelas 4. Nih, Pak Isan mau menyampaikan bahwasanya hukum daripada mandi setelah haid adalah wajib, karena haid termasuk dalam kategori hadas besar. Jadi hukumnya wajib. Bila mana kamu tidak melaksanakannya, maka dirimu masih termasuk membawa najis atau hadas besar. Di antara hal-hal yang menyebabkan seseorang wajib daripada melaksanakan mandi besar, tidak hanya haid ya, bisa juga nifas, yaitu darah setelah melahirkan, ihtilam atau mimpi basah, meninggal dunia, dan yang terakhir orang non muslim yang masuk Islam atau mu'alaf.
Nah, tadi ada kata ihtilam tuh. Jadi buat kamu laki-laki yang mengalami mimpi basah harus yakin ya dan mempelajari daripada tata cara mandi karena ini adalah hal terpenting sebagai bagian daripada bersuci daripada hadas besar. Dan terakhir, tata cara bersuci dari haid. Sebagaimana tadi penjelasan sebelumnya ya, kalau kita setelah haid maka wajib mandi karena termasuk daripada hadas besar. Jadi tidak cukup dengan berwudu. Lalu bagaimana Pak Isan daripada langkah-langkah step bersuci dari haid dalam mandi wajibnya? Sebenarnya kalau rukunnya itu hanya dua, yaitu niat dan yang kedua menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh sehingga setiap najis dan kotoran hilang. Bacaan niatnya dalam mandi wajib seperti ini. Nawaitu gusla li raf'il hadasil akbari fardhanillahi ta'ala. Artinya saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar sebagai kewajiban hanya karena Allah Ta'ala. Atau bacaan daripada niat tersebut biasanya ada tambahan sedikit, yaitu nawaitu gusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani fardha lillahi ta'ala. Nah, tadi sudah dijelaskan tuh rukun daripada mandi wajib. Selain daripada hal tersebut, kita juga dianjurkan nih untuk melakukan hal-hal berikut atau sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, berwudu sebelum mandinya. Yang ketiga, menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan. Yang keempat, mendahulukan yang sebelah kanan. Dan yang terakhir, berulang kali sebanyak 3 kali. Demikian tadi penjelasan daripada haid, baik secara pengertian, ketentuan, batas waktu, hingga hukum dan pelaksanaan tata cara mandi wajibnya ya. Jadi, jika kalian sudah mengalami haid, diperhatikan daripada mandi wajibnya karena sungguh tidak akan pernah diterima atau tidak akan sah daripada ibadahmu bila mana mandi wajibmu belum benar. Tidak hanya perempuan yang mengalami haid, namun laki-laki juga yang mengalami ihtilam atau mimpi basah. Diperhatikan ya, diamalkan, tetap semangat. Karena mandi wajib tidak hanya sebagai kewajiban namun memiliki manfaat, yaitu badan kalian akan menjadi segar dan pikiran kalian akan lebih tenang, tentram, dan rileks. So, jangan kalian abaikan ya, bermalas-malasan atau kalian remehkan. Demikianlah Pak Isan tutup ya. Tetap semangat anak kelas 4. Semoga kamu semakin memahami daripada ketentuan bersuci dari haid. Pak Isan tutup. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.